Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya membahas soal pretest PPG tahun 2022 sesuai dengan kisi-kisi. Soal nomor 1 itu konsep zakat tanah yang disewakan. Ini soalnya berdasarkan pendapat ulama, mengeluarkan zakat dari tanah yang disewakan adalah jawabannya al-mustajir dalam istilah ilmu fikih. Yang berikutnya soal nomor 2, zakat profesi. Ini soalnya ini zakat profesi, soalnya panjang. Yang intinya adalah nisab dikiaskan ke zakat pertanian dari 5 juta yaitu 250. Nah, jadi berdasarkan modul ada 3 jenis pengkiasan zakat profesi. Di sini yang pertama zakat pertanian 5%, zakat emas perak 2,5%, ketiga zakat rikas yaitu 20%. Nah, soal nomor 3 seputar zakat produktif. Kita cek zakat produktif. Nah, ini zakat produktif para fuqara dan masakin. Nah, jadi diberikan modal usaha yang meningkatkan status ekonomi. Nah, berdasarkan uraian di atas, diperlukan adanya zakat. Nah, ini zakat produktif. Soal nomor 4 sesuai kisi-kisi konsep pembagian zakat. Dan nomor 4. Nah, ini bentuk dan macam zakat dalam Islam dengan melihat mustahiknya dapat dibagi menjadi 4 kecuali. Nah, ini produktif modern. Jadi memang pilihannya sangat membingungkan Bapak Ibu. Ini jawabannya nomor 4. Nomor 5, nikah dalam ajaran Islam. Nah, ini untuk menikah menurut ajaran Islam, calon suami harus memenuhi syarat tertentu, diantaranya yaitu bukan muhrim. Nah, ini juga perlu telaah, waktunya tidak banyak. Soal nomor 6 yaitu monogami dalam ajaran Islam. Kita cek ada nggak nih monogami. Nah, ini monogami adalah sendiri. Nah, tujuan pernikahan sering diungkapkan sakinah, mawaddah, warahmah. Maksud sakinah adalah ini ketenangan hidup lahir dan batin. Soal nomor 6 sesuai kisi-kisi soal nomor 7 yaitu poligami dalam ajaran Islam. Menurut Said Rida, setidaknya terdapat 4 hikmah berpoligami, kecuali. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca. Karena kecuali jawabannya B. Soal nomor 8, nikah mut'ah dalam ajaran Islam.
Ini seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk yang ditentukan dengan imbalan uang tertentu pula disebut yaitu nikah mut'ah. Kisi-kisi nomor 9 tentang perbankan, masih lagi materi fikih. Konsep Islam dalam perbankan 9. Nah, ini di antara usaha bank syariah menggunakan akad sebagai berikut. Nah, ini bentuk-bentuk akad. Ada wadiah, ada akad murabahah, yaitu akad mudarabah. Soal kisi-kisi nomor 10, bunga bank dalam ajaran Islam. Bunga bank, nah ini pendapat para ulama seputar bunga bank. Di sini berdasarkan pernyataan adalah salah satu alasan yang mendukung keharaman bunga bank adalah bunga bank itu serupa dengan riba nasiah, karena keuntungan bank konvensional itu lebih banyak dihasilkan dari transaksi pinjam meminjaman yang mengharuskan pembayaran bunganya melebihi dari uang pokok pinjamannya. Soal nomor 11 sesuai kisi-kisi riba dalam ajaran Islam. Riba. Nah, ini salah satu budaya riba adalah akan menjauhkan kekayaan dan keberkahan. Hal itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 161. Silakan Bapak Ibu cek. Soal nomor 11, fee kelebihan pemberian. Nah, ini giro dan tabungan bank syariah menggunakan prinsip bahwa penerima titipan boleh memanfaatkan bank tersebut. Dalam prinsip ini, nasabah memperoleh keuntungan dengan bentuk fee. Soal nomor 12. Soal nomor 13. Kisi-kisi nomor 13, yaitu konsep pemerintahan dalam Islam. Pemerintahan dalam Islam ini sistem pemerintahan dan politik yang dekat dengan spirit dan nilai Islam. Banyak bentuknya. Keadilan, menjamin kebebasan agama. Di era modern ini, jika dicermati sistem pemerintahan dan politik di era modern yang mendekati ciri-ciri di atas adalah demokrasi. Soal ke-14 ini bentuk-bentuk sistem pemerintahan dalam Islam. Kita cek soal nomor 14, bentuk berikut ini adalah bukan hak rakyat terhadap pemimpinnya, adalah ini hak kebebasan. Bentuk sistem pemerintahan dalam Islam. Ke-15 soal terakhir untuk modul atau materi fikih, konsep hak dan kewajiban warga negara. Konsep hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini untuk menegakkan dan menyebarkan agama Islam, Khalifah Umar bin Khattab menempuh jalan dan strategi dakwah sebagai berikut. Kita cek di sini konsep hak dan kewajiban rakyat dan pemerintahan. Ini soal sudah masuk SKI. Nah, jadi sampai ini kisi-kisi nomor 15. Ini kisi-kisi nomor 15. Itu konsep hak dan kewajiban warga negara. Nah, ini rakyat terhadap pemimpinnya adalah, nah ini hak perjodohan. Berikut ini yang bukan hak rakyat terhadap
pemimpinnya adalah naik. Jadi ini semua hak rakyat. Ini kebebasan beragama, mendapat keadilan, menolak kezaliman, hak kebebasan berpendapat. Berarti ada yang tertinggal kisi-kisi nomor, bentuk-bentuk, ya berarti kisi-kisi nomor 14 terlewat. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.